Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puang Allah taala engkai makatan ninggi nyawana rupa tawe riwattu matindro na riwattu matena. Nalapasangi saisa sampai batas waktu dega gamisengi upanna capu fekku carana nantegi boleh nareku narafi wattunna la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimuna dega mulai pasoroi dega mulai pamaju. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dihadirkan di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nabi dan Rasul insyaallah ketika kita optimal bahkan maksimal mengikuti sunnahnya, kita berpeluang untuk mendapatkan merebut mahabbah cintanya Allah dan berpeluang untuk diampuni dosa-dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Falatui Muhammad kuma'mu. Siapa yang mengharapkan ridha cinta dan kasih sayangku dan berpeluang aku akan mengampuni dosa-dosanya, ikutilah sunnahku. Ini luar biasa. Hadirin sidang jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Baru saja kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa sampaja sunnah na bawang melebihi lino dan dia lololise. Ini luar biasa. Di balik itu pasti ada makna. Karena ipaku miro bawa letu mi bawa kuratori tinggi mah pikir. Karena itu manusia itu selalu jalan rasionalnya. Misalnya, engkau kalau merengat di miliar, lo nggak lo mas wajah subuh, tapi kita pilih. Jadi sebenarnya ada makna, banyak makna di balik itu sebenarnya. Bahwa yang menentukan kehidupan ini adalah keberkahan. Kalau sudah berkah itu tidak ada ya, tidak bisa diukur dengan uang. Itulah keberkahan. Dari kama kedaya seni beragama ini tidak cukup bergelut pada fikih, tetapi harus naik tingkat sedikit dari makna atau hakiki dari ibadah itu. Atau kita harus belajar bukan hanya fikih tetapi naik tingkat sedikit ke tasawuf. Hadirin sidang jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Irawan ini hurani utarangka CD ini balik karena rupanya saya kira panjang sekali nih. Rupanya baru 14 menit. Ya. Tetapi secara singkat saya sudah sampaikan tadi malam itu ada 6 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Mulai dari memberikan nama, bahkan katanya kita akan dipanggil nanti di akhirat itu sesuai dengan nama kita. Bukan hanya sekedar identitas, ya, tetapi di balik nama itu ada harapan. Ya asakumir alam beduh, bing toka biasa ragar artinya mir. Rupanya sapa rupanya bisa berarti guru, bisa berarti pemimpin. Kalau ditambah aman jadi pemimpin yang kak cocok nih, Kak guru Kak. Iya. Kemudian tadi malam juga saya sudah sampaikan rupanya betapa pentingnya akikah.
Karena mapune manang itu otak olok-olok, mamalia dan reptil malah. Yang membedakan kita hewan hanya di sini, prefrontal, ada otak di depan, itu yang menerima ilmu pengetahuan. Yang menarik yang khusus ibu-ibu, Allah menyampaikan sempurnakan menyusui 2 tahun sampai 2 tahun. Ini menarik. Kemudian mendidik. Nah, ini yang belum tuntas tadi malam. Karena baru saya sampaikan bahwa rupanya yang mendidik anak, mimpi akan membentuk anak cerdas. Mimpi akan bagaimana menghasilkan anak penghafal Quran. Didik imam pamula di luar petang. Pak baru 1 sel itu sudah mendengar. Maring kalingan ada yang do cili, makita ada yang mata. Karena dia sudah menyerap informasi-informasi dari luar. Kita lihat di kehidupan masyarakat. Narekoka matampu benenan atau 5 loteng itu maki. Karena dia sudah menyerap itu. Dia sudah mendengar. Dia pan nak do cili nama maring kalingan memang. Dan sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Nah, tahap berikutnya ya saya sedikit ulang. Tahap berikutnya bahwa bagaimana pendidikan 1 hari sampai dengan 2 tahun. Itu minta di ibu-ibu yang paling banyak berperan. Bagaimana menyusui usahakan. Pak Yaro akhir-akhir ini lah. Napi maner aja ya wiseto. Setelah saya belajar. Pak, ini yang belum nikah ini mentah-mentah sarjana kayak baru nikah buah. Jadi saya sudah suarakan sekarang. Pernikahan harus dipelajari. Bagaimana mendidik anak harus dipelajari. Bahkan saya suarakan ke pemerintah kita bagaimana memformat pendidikan non formal yang terkait dengan pendidikan usia hamil, pendidikan pranikah yang harus, karena itu menentukan masa depan. Setelah itu sudah mulai masuk di pendidikan formal, jadi bukan hanya orang tua. Yang saya sampaikan tadi malam bahwa mestinya pendidikan anak usia dini TK itu Pak guru bawa nih kurang, kalau perlu maka apalah ya Pak guru bahasa Arab. Karena luar biasa, 3 kali lipat kecerdasannya orang yang sudah diisi Quran mulai dari kecil, ya 3 kali lipat kecerdasannya. Jadi gampang memang tuh mengkaji ayat-ayat kauniyah, ilmu politik, ilmu pertanian, ilmu peternakan gampang nih nanti itu, tidak susah, ya. Setelah itu pendidikan usia SD di sini lagi butuh format pendidikan yang bisa mengantar anak didik kita untuk bagaimana dia menjadi hebat di masa yang akan datang. Ini selalu sorakan bagaimana membuat blueprint pendidikan. Serahkan ke bupati. Maka dekat Pak Bupati sampai SD itu kewenangan kita. Saya bilang mimpi bagaimana mengintegrasikan memadukan antara program-program kemasjidan dengan program sekolah. Dibentuk kurikulumnya, duduk bersama antara Departemen Agama dengan pendidikan. Kita buat. Karena saya yakin saya bilang kalau ini dilakukan bagaimana tadi menguatkan Quran, yakin bahwa kita akan merebut peradaban di masa 25 tahun yang akan datang. Kalau dari itu aja frustasi minta keadaan kehidupan, igan aja itu melempuh. Ya si mendrek mancaji pemerintah ya sengi melempuh. Berarti ada yang keliru karena memang format pendidikan sudah 500 tahun itu didikotomikan oleh Barat. Orang pertanian mengkaji tanaman aja namun singgung ayat. Padahal saya baca 147 ilmuwan hebat. Di situlah Ibnu Sina, di situlah Al-Biruni. Semuanya itu ahli fikih, hafal Quran baru menjadi ahli kedokteran. Bagaimana tidak hebat? Ini yang menjadi pemikiran kita. Jadi pendidikan sangat menentukan masa depan. Sehingga maka yang perlu kita pikirkan sebagai amal jari sekarang, bagaimana yang usia 0 sekarang, yang kita prediksi 25 tahun akan datang dia akan memegang kendali. Kalau belum pendidikan. Dan konsep-konsep ini saya terus terang kirim juga ke pusat. Untuk bagaimana kita berpikir demi bangsa kita ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian yang menarik, kewajiban orang tua terhadap anak mengajarkan Quran. Dan rupanya memang ada hadisnya. Ya, ajarkanlah anakmu 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana dia mencintai Rasulnya. Bukan hanya cinta dalam ucapan, tetapi cinta yang harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya, karena cinta itu adalah kata hati, ya, yang dibuktikan dengan sikap, perilaku dan perbuatan, itulah cinta. Tidak cukup ibu-ibu maka saya cinta sama suamiku, bapak-bapak aku cinta sama istriku, tapi tidak ditunjukkan dalam sikap perilaku,
selalu mengingat, selalu menyebut namanya. Nah, berarti itu bisa cinta palsu. Yang kedua adalah ajarkanlah bagaimana cinta pada keluarganya. Firman dari Tatiau matakia. Kenapa mana bagaimana mengajarkan anak supaya selalu mengingat kita. Dan mohon maaf sekali, terkadang kita menyalahkan anak. Kita tidak koreksi diri kita. Padahal yang terbentuk itu terkadang itu lebih dominan dari kita. Bahkan di umur-umur awal itu 75% perilaku anak sangat ditentukan. Maaf bunda, ditentukan oleh ibu. Yang ketiga, ajarkan Quran. Makanya Rasul diutus itu salah satunya perannya dia mengajarkan Quran, membacakan Al-Quran, membacakan ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Kemudian yang menarik itu rupanya fungsi Rasul wa yusakkihim, mensucikan jiwa umatnya. Karena ini jalan pensucian nanti yang mengantar kita bisa dekat kepada Yang Maha Suci. Dan bulan suci Ramadan ini adalah proses pensucian. Yang terakhir tadi malam itu adalah menikahkan, ya. Nah, sekarang masuk sedikit kebalikannya. Tadi malam kewajiban orang tua terhadap anak. Sekarang bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua? Mohon maaf, tema tadi malam belum berlaku umum. Karena masih ada yang tidak ada anaknya, masih ada yang belum berkeluarga, ya. Masih ada anak-anak kecil tadi malam itu. Tetapi pada hari ini kewajiban anak seorang orang tua semuanya di sini kena. Semua yang duduk di sini tidak mungkin hadir kalau tidak ada orang tuanya. Ini menjadi bahan renungan bagi kita. Yang jelas dalam Al-Quran dan sudah diatur juga oleh undang-undang. Ada undang-undang rupanya mengatur hak kewajiban orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Yang jelas taat, perintah taat. Kecuali kita digiring untuk menjauhkan diri dari ini, ya itu, ya, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu baru bisa. Tetapi itu pun harus beretika. Ya mana aja lenya kita maki. Ya diri Allah to pelalok ya lona kuma tata. Bede de mata betabe kia mah aku mama. Biasanya na sempen ada panan. Tapi sekali lagi bahwa ya tidak bisa langsung kita salahkan anak. Ini ada pengaruh teknologi, ya, luar biasa. Inilah juga yang saya suarakan, bahwa untuk mengembalikan peradaban mulia itu harus dipadukan antara apa kata Tuhan dalam Quran dan apa kata budaya lokal kita, kearifan lokal. Lenyaknya harus Syria kan? Terkadang apakah siri-siri mana? Ini menjadi bahan renungan semua bagi kita. Ya. Banyak ayat, ya. Yang menarik ada 3 ayat yang saya dapatkan itu. Wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan yang sangat menarik di sini bagi orang yang ahli bahasa Arab ini, ya, bahwa rupanya dalam Al-Quran itu ada 4 kata yang diterjemahkan berbuat baik. Yang pertama thayyib. Thayyib itu baik dari sisi fisik. Makanlah makanan yang thayyib, ya, halalan thayyibah. Kemudian yang kedua khair. Khair itu katanya terkait dengan sifat. Tadi itu fisik thayyib, khair sifat. Kemudian yang ketiga adalah ma'ruf. Jadi fisiknya bagus, sifatnya bagus, ma'ruf, berbuat baik. Yang paling tinggi tingkatannya kebaikan dalam Al-Quran adalah ihsan. Dan hampir semua yang terkait dengan bagaimana berbuat baik pada orang tua dan bagaimana berakhlak kepada Tuhan menggunakan kata ihsan. Dan rupanya itulah yang disebut di Hidayah, bahwa ketika 4 itu perbuatan itu dicirikan oleh 4 ini, itulah disebut dengan amal saleh. Hadirin sedang jemaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, 3 ayat itu berbuat baik terhadap orang tua. Dan yang sangat menarik di Al-Quran ini, la ta'buduna illallah wa bil walidayhi ihsanan. Biasa paket dengan perintah Allah itu. Jangan menserikatkan aku dan berbuat baik terhadap orang tuamu. Bersyukurlah kepada aku dan bersyukur kepada orang tuamu. Masya Allah, Allah paketkan dirinya
memperkenalkan dirinya, dia paketkan untuk berintah bersyukur. Ini juga syukur ini butuh pembahasan panjang. Pak dia tuh nanti kena syukur kan asa purnama terima gaji purnama yang ngalah. Bukan hanya ucapan itu. Karena sudah ada rambu-rambunya lah, ingat haknya orang tua, ingat haknya orang lain. Tak dampengan. Biasa itu berkembang. Mana kaje nasalong apa suya sedekah masuk seke misalnya, cedek ni kalau kue. Maka dekat makanya Allah itu zakat itu proporsi. Misalnya 3% jadi ku cedek tak masuk. Di sini rahasianya. Pak maka dia rasa ke mensucikan jiwa. Kita mau suci itu. Seke mensucikan, bahkan ini saya suarakan juga. Ayat mengatakan ambil zakatnya. Maka dia tanya, tidak bisa Pak, karena ini bukan negara agama. Saya bilang, kalau itu aturan diturunkan kan berlaku juga untuk Islam. Kenapa tidak dibuatkan regulasi bahwa kalau tiba ininya ambil zakatnya? Karena begitu bahasa Quran itu, ambil zakatnya bukan minta. Ini saya suarakan, saya bilang ini regulasi-regulasi menjadi hukum positif mestinya itu diturunkan dari Al-Quran menjadi pasal-pasal, terutama yang terikat dengan Islam. Ya gampangnya ribuan orang jadi tulisan mengenai zakat, semawatan karena ini bukan negara agama. Iya betul, tetapi itu kan zakat nanti itu hanya berlaku bagi umat Islam. Apa salahnya kalau turun menjadi pasal? Ya. Ini mudah-mudahan ke depan nanti jangan kita berteriak, aku mau tegakkan syariah, menegakkan khilafah, menjadikan satu pemimpin ini. Kita perjuangkan sekarang bagaimana kata Tuhan diturunkan menjadi pasal-pasal hukum untuk menata pemerintahan, menata kehidupan kita. Ya meskipun saya katakan kalau tamak nih hukum waris, noleh itu protes nih ibu-ibu tapi saya yakin kalau dikasih pemahaman insya Allah tidak protes. Maka dia kurangnya cek di bagian hal ibu-ibu dua bagian buran itu, kondisinya protes. Padahal ibu-ibu itu berpeluang lagi dapat dari suaminya, ya. Jadi Allah itu maha adil sebenarnya. Nah ini menarik sebenarnya. Ya. Nah, hadirin sidang jemaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian ini berinfak kepada orang tua. Saya temukan ayatnya itu rupanya urutan pertama dan utama yang dinafkahi adalah orang tua. Baru setelah itu kerabat, keluarga terdekat. Jadi ibu-ibu ya, jadi kalau ada suami tak nanti itu memprioritaskan bapaknya, orang tuanya, jangan itu bahasa Quran. Barulah keluarga. Coba mungkin buka surah Al-Baqarah 285. Ada di situ urutan-urutan. Kepada siapakah aku berinfak ya Allah. Allah sudah jelaskan. Infakkan yang baik mulai dari orang tuamu, kemudian kerabatmu, kemudian yatim, miskin, setelah itu yang berjihad di jalan Allah. Yang berikutnya mendoakan. Makanya kan selalu Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Itu yang banyak kita kenal doa itu. Rupanya ada doa khusus. Doa khusus itulah ketika kita sudah berumur 40 tahun. Pasti nak kenal ni Pak Haji. Ya saya nana tak pelotok. Saya saja sudah 58 tahun. Selalu merasa muda pada 50 ya ruah. Ya, apa doa khusus yang ada dalam Al-Quran? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallah an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa silni fi suryati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dapat 7 kesalah. Itulah doa rupanya. Dan sudah setelah kita umur 40 tahun disunatkan untuk banyak memperbanyak doa itu untuk orang tua kita. Dua ayat itu hampir sama, hanya sapaknya beda. Ya Pak doa orang tua tuh ke Makkah. Baca-baca ke sedena. Ada Pak doang makan jala ada bayangkan yang jelo doangnya leta keturunan ta orang tua ta. Akhirnya les suka sirun tu kak guru ta Kiai Haji Farid Wadi. Pak Kiai, engke je Pak doang runtu menuri ya makan ja. Wadi garu roba ada kuku saya pimpin doa jamaah, saya roba menjadi Rabi Ausina. Maka dia nasa sebaiknya tidak, Prof. Sebaiknya tidak. Tapi yang kemarin kali biasa doa itu dia roba ya, Rabi Ausina anasyuran nikmatakallati
Tapi Nabi sika, dia magaw fasu. Nabi sika nasihat tu nasihat tu lupa ke sujud syukur. Jadi makutana ka runtu ka ilmu, napa wa dakwah maka demaro nama gaga. Tidak mungkin dirahasiakan itu. Ya tu nasihat tu lupa ke sujud syukur. Ya pak dongeng nasan. Alhamdulillah makutana ka runtu ka ilmu. Akhirnya saya ceramah di Al-Markas saya sampaikan itu, jemaah itu minta, tolong Pak Mit, kasih ka itu. Rupanya sebelum saya ke tanah suci sudah pernah saya print itu doa kemudian saja bagikan ke jemaah. Cuma saya kira baru saya dapat di tanah suci. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa mari kita belajar Al-Quran karena di sini kunci keberkahan kehidupan. Di situ Allah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan zatnya, memperkenalkan sifatnya, memperkenalkan perbuatannya. Ada semua di dalam Al-Quran. Jadi Allah memperkenalkan dirinya itu pada ayat-ayat kauniyah dan dia juga memperkerjakan pada ayat-ayat kauliyah. Sampai ku tanamangnya, sampai ku ase, sampai ku waye, engkau mana itu? Engkai gitu. Engkai minimal sifatnya. Aja to pada baratnya, lo mitai ku ase, lo mitai ku matahari. Ya, karena semua yang tidak kelihatan setengah mata dia katakan tidak ada. Tapi saya katakan tambah lama dia belajar itu barat itu tambah lama dia lawan nuraninya. Apalagi yang mengkaji sekarang fisika kuantum itu sudah banyak masuk Islam. Aku tamak nih lala itu sudah diruntuk rahasia Allah Ta'ala. Hadirin sidang jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Yang terakhir sebagai motivasi 20 nih di puasa. Saya agama nih roh. Mari kita manfaatkan sisa bulan suci Ramadan ini. Apalagi di 10 malam terakhir ini. Yakin bahwa malaikat akan turun. Karena itu bahasa Quran. Tanassalul malaikat waruhu fiha bi ismi rabbihim. Apa yang dibawa turun itu sebenarnya yang dibawa adalah hikmah. Pamasina Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang turun waktu zaman Rasul itu yang dibawa kalau dia turun itu adalah ayat-ayat yang tertulis. Itu yang menjadi Al-Quran sekarang. Dan dia tidak berubah itu yang tertulis, tetapi apa yang selalu turun setiap tahun adalah hikmah. Makanya Quran itu kan dikatakan kitabun wal hikmah. Yang narima tu famase kalau ini kita dapat akan dipilih orang yang mensucikan jiwanya serius mulai hari pertama sampai dengan malam hari ke-20. Itu berpeluang untuk terpencar nanti cahaya dari atas untuk memasuki jiwa yang suci. Karena hikmah Al-Quran tidak akan masuk pada jiwa yang kotor. Ada juga ayatnya. Mudah-mudahan jemaah Masjid Agung ini semuanya akan terpilih nanti karena izin Allah untuk dimasukkan cahaya hikmah di dalam diri kita. Sehingga cara berpikir kita itu tidak lain adalah dari cahaya yang ada dalam kata kalbu kita, kata hati kita. Dan bisa kita mengarungi kehidupan ini dengan mulia dan dimuliakan untuk bagaimana kita merebut keselamatan akhirat. Dan barang siapa nanti yang diberikan itu, itulah kebaikan yang paling baik. Yutil hikmah man yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Nigi wareya ya natu sebenarnya kebaikan yang paling baik. Terakhir, tidak ada waktu itu yang berulang. Tidak ada waktu yang berulang. Kita hanya jalani waktu ini sampai batas waktu nanti tidak ada yang tahu kapan berakhir. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri, dia menyampaikan salah sepotong hadits qudsi. Ketika matahari sebentar di situ berteriak, matahari itu berteriak, hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku muncul, manfaatkan aku melaksanakan hal-hal yang baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat. Engkau mau foto soba aja, tapi lainnya. Engkau mau ramalan topenga, tapi lainnya tahun 1443. Dan tidak ada yang menjamin dirinya sampai Ramadan tahun depan. Mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini untuk bagaimana kita mendekat dan kita menggenggam nanti ketakwaan sebagai tiket untuk masuk ke dalam surganya, keselamatan dunia akhirat. Itulah tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Saya kira itu tak dampengah. Mulai dari tadi malam apa yang saya sampaikan kalau berlebihan ya tolong dimaafkan. Saya juga sementara belajar karena kesadaran diri bahwa tidak cukup ilmu pertanian membawa saya bisa selamat, tetapi bagaimana ilmu pertanian saya akan padukan dengan ilmu-ilmu atau ayat-ayat kauliyah, dipadukan menjadi suatu ilmu yang hebat. Dan saya teriakkan untuk teman-teman politik juga mestinya begitu. Saya katakan ilmu umum yang kita pelajari adalah tarikah untuk menemukan dan mendekat kepada Tuhan. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.